Bab 74. Tidak berdamai, tidak berhenti. Mileye harus mati. Ini sikap Jahon Lee, harus dikatakan, ini sikap seluruh Akademi Changmu. Bakat dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Mileye benar-benar terlalu menakutkan, terutama karena Ronald meninggal di tangannya. Jika dibiarkan terus berkembang, Akademi Changmu akan sangat berbahaya saat bertemu dalam pertarungan hidup dan mati antara dua perguruan tinggi setahun kemudian. Ini alasan yang kedua, dan yang paling penting adalah dengan kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Mileye. Ketika dia tumbuh dewasa, dia bahkan dapat mengancam Akademi Changmu. Apalagi fakta bahwa Mileye memenggal begitu banyak mahasiswa Akademi Changmu kini telah menyebar ke seluruh ibu kota kerajaan. Jika Mileye tidak mati, maka akan merusak nama baik dan keagungan Akademi Changmu. Jadi, bagi Jahon Lee dan seluruh Akademi Changmu, Mileye harus mati. Bennett Mo, Jeffrey dan Agnes Ji memandang Pak Tua Ji. Pak Tua Ji meneguk arak, lalu menatap Jahon Lee. Dia harus mati. Jahon Lee berkata dengan suara rendah, jika dia mati, semuanya bisa dinegosiasikan. Jika dia tidak mati, semuanya tidak bisa dinegosiasikan. Pak Tua Ji menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menatap Mileye tidak jauh. Bagaimana menurutmu? Mileye menatap Pak Tua Ji. Jika Tetua Ji ingin damai, solusi terbaik adalah mengorbankan aku dengan imbalan ketenangan pikiran kali ini. Tetua Ji tertawa, apakah kamu bersedia mati? Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak mau mati. Lagi pula, aku tidak berpikir Tetua Ji sebodoh itu. Mengorbankanku sendirian bisa membuat segalanya lebih mudah untuk sementara waktu, tetapi Akademi Changlan akan selalu berlutut di depan Akademi Changmu dan tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya. Mengatakan itu, dia menatap Tetua Ji. Tetua Ji, mereka menindas kita dulu, mengapa kita harus berdamai dengan mereka? Ya, kita tidak sekuat mereka sekarang, tapi jadi apa? Setelah selesai berbicara, dia menunjuk mahasiswa Akademi Changmu dengan pedang panjangnya. Tahukah kamu mengapa orang-orang ini dan ibu kota kerajaan memandang rendah Akademi Changlan? Karena kita pengecut, Akademi Changlan selalu pengecut di depan mereka. Kita semua pengecut, selalu takut ini dan itu. Bagaimana orang bisa memandang tinggi kita? Akademi Changlan sudah lama berlutut, pokoknya, aku tidak mau berlutut lagi. Setelah kata-kata itu terdengar, dia berbalik menghadap para siswa Akademi Changmu. Jika kamu bertanya kepada aku apa yang aku pikirkan, aku akan mengambil sikap yang sama, tidak berdamai, tidak menyerah, berjuang, berkelahi dengan mereka dengan hanya berlima hingga kita mati. Hajar. Pada saat ini, Bennett Mo tiba-tiba berdiri dan berkata, Pak Tua Ji, bagaimanapun, setelah aku bergabung dengan Akademi Changlan, aku tidak berani memberitahu keluarga aku bahwa aku dari Akademi Changlan, dan aku tidak berani memakai kostum Akademi Changlan saat berada di luar. Karena takut dikenali sebagai Akademi Changlan di luar, seolah-olah kalau aku mengatakan itu, maka aku adalah putra Akademi Changlan. Perasaan ini sangat dirugikan. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk Mileye di sampingnya. Hari ini, Akademi Changmu secara terbuka pergi ke Akademi Changlan untuk mengambil adiknya. Ini adalah tamparan sialan di wajah, itu terlalu menindas. Jika pertarungan ini tidak diperjuangkan, di masa depan, mahasiswa Akademi Changmu bukankah akan menginjak-injak Akademi Changlan? Berjuang saja dan bertarung dengan mereka, paling masalah besarnya kita semua orang akan mati bersama. Di samping Bennett Mo, Jeffrey mengangguk, pukul sampai mati. Agnes Ji tidak berbicara, tetapi dia sudah mengeluarkan pisau di pinggangnya, dan artinya jelas. Pak Tua Ji melirik Mileye bertiga dan tersenyum kecil,
lalu menatap dekan Akademi Changmu yang tidak jauh dari sana. Karena Akademi Changmu ingin mati bersama, maka mari mati bersama. Suara itu jatuh, dia tiba-tiba menyesap anggurnya, dan detik berikutnya, paksaan yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Klik. Dengan Pak Tuaji sebagai pusatnya, tanah dalam radius beberapa ratus meter langsung retak, dan pada saat yang sama, paksaan yang kuat menyapu lapangan seperti angin puyuh. Paksaan ini diarahkan pada Jahon Li. Melihat adegan ini, ekspresi Jahon Li akhirnya berubah, karena dia tidak menyangka Pak Tuaji akan memilih untuk bertarung dengannya. Menurut pendapatnya, Pak Tuaji seharusnya mengorbankan Miley Ye untuk menyelamatkan siswa Akademi Changlan yang tersisa, dan kemudian merencanakan selanjutnya. Namun, Pak Tuaji tidak melakukannya. Dia memilih untuk mati. Pak Tuaji tidak bodoh. Jika dia meninggalkan Miley Ye, maka Bennett Mo dan Jeffrey pasti akan segera meninggalkan Akademi Changlan. Tidak hanya keduanya, bahkan cucunya sendiri mungkin akan menentangnya. Selanjutnya dan yang terpenting, potensi dan kekuatan yang ditunjukkan Miley Ye membuat Akademi Changmu iri. Tapi bukankah ini harapan Akademi Changlan? Bagaimana dia bisa mengorbankan Miley Ye? Dia harus melindungi Miley Ye, mungkin ada secercah harapan. Jika Miley Ye dikorbankan, tapi Akademi Changlan tidak akan pernah punya harapan. Tidak ada jenius yang mau bergabung dengan akademi yang akan mengorbankan siswa. Di lapangan, dengan tembakan Pak Tuaji, ekspresi semua orang di pihak Akademi Changmu tiba-tiba berubah. Dan para master alam harmoni dewa yang mengelilingi Miley Ye dan yang lainnya mundur terus gara-gara tekanan yang dikeluarkan oleh Pak Tuaji. Orang-orang ini semua ngeri. Alam ribuan semesta tingkat puncak. Jika master seperti ini bertarung sampai mati, tak perlu dikatakan bahwa bahkan jika Miley Ye dan yang lainnya terbunuh hari ini, seluruh Akademi Changmu akan dihancurkan secara langsung. Wajah Jahon Li juga sangat jelek saat ini, karena dia tidak ingin mati bersama dengan Pak Tuaji. Akademi Changmu sekarang memiliki bisnis besar, lalu bagaimana dengan Akademi Changlan? Itu sudah mau ditutup. Pada saat ini, jika mati bersama, Akademi Changmu akan rugi besar. Tepat ketika pertempuran akan pecah, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan, "Tetua Ji, tunggu." Saat suara itu jatuh, seorang lelaki tua berjubah abu-abu tiba-tiba muncul di lapangan. Tetua Ji berhenti dan menoleh untuk melihat lelaki tua berbaju abu-abu itu. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Pria tua berpakaian abu-abu itu adalah mantan Raja Kerajaan Jiang, Jackman Jiang, Master 4 Alam Ribuan Semesta Kerajaan Jiang, dan dia adalah salah satunya. Jackman Jiang tersenyum pahit, "Kalau aku tidak keluar, aku takut ibu kota kerajaan ini akan setengah hancur oleh kalian." Mengatakan itu, dia melirik Jahon Li tidak jauh. "Saudara Li, aku tidak bisa banyak bicara ketika hal-hal telah berkembang sedemikian rupa. Jadi, biarkan aku menjadi pembawa perdamaian. Urusan hari ini akan berhenti di sini." Jahon Li mencibir, "Berhenti di sini." Mengatakan itu, dia menunjuk ke mayat tidak jauh. "Orang-orang ini mati sia-sia." Jackman Jiang sedikit mengernyit. Jika bukan karena takut akan kekacauan ibu kota kerajaan, ia ingin melawan kedua keluarga itu sampai mati. Sekarang kerajaan Jiang memiliki musuh asing, kerajaan Tang, tidak boleh kacau. Jackman Jiang merenung sedikit, lalu berkata, "Kak Li, Akademi Changmu telah mengalami ribuan tahun kejayaan sejak dibangun. Di antara kerajaan-kerajaan sekitarnya, Akademi Changmu Kerajaan Jiang adalah yang terkuat dan mengejar kemuliaan, tetapi jika terus bertarung, Akademi Changlan di Kerajaan Jiang mungkin benar-benar akan musnah, tetapi dengan kekuatan saudara Ji,
dia bisa menghancurkan Akademi Changmu juga, maka saudara Li, kamu akan menjadi orang berdosa selama berabad-abad. Mendengar ini, Jahon Li mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya muram, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Jackman Jiang menambahkan, dengan kemampuan saudara Li, sangat mungkin bahwa dia akan pergi ke markas Akademi Changmu di Central Land di masa depan, dan memasuki aula talenta di markas Akademi Changmu. Tetapi jika Akademi Changmu Kerajaan Jiang dihancurkan di tangan saudara Li, itu mungkin bukan hal yang baik. Mendengar ini, ekspresi Jahon Li menjadi sedikit tergerak. Istana Talenta. Ini adalah tujuan akhir dari semua murid, mentor, dan bahkan dekan Akademi Changmu. Pada saat ini, Jackman Jiang berkata lagi, omong-omong, semua ini perjuangan antara junior. Bagaimana kalau begini, mari kita terus membiarkan junior ini bertarung. Saudara Ji, saudara Li, bagaimana pendapatmu tentang kalian? Pak Tua Ji berkata dengan suara rendah, aku baik-baik saja. Jahon Li menatap Pak Tua Ji dengan dingin, oke, aku baik-baik saja. Mengatakan itu, dia memandang Jackman Jiang, saudara Jiang, tolong juga menjadi saksi, Akademi Changmu dan Akademi Changlan akan bermusuhan bebuyutan mulai sekarang, dan tak satu pun dari pihak kami yang berusia di atas 25 yang boleh turun tangan, bagaimana menurutmu? Jika ada pihak yang melanggar aturan, maka minta saudara Jiang untuk keluar dan memberikan keadilan, oke? Mendengar ini, Pak Tua Ji dan Jackman Jiang sama-sama melihat ke arah Jahon Li. Tidak biasa. Karena saat ini, tidak ada seorang pun di Akademi Changmu yang dapat menekan Mile Ye dan yang lainnya, dan pada saat ini, Jahon Li bahkan membuat proposal seperti itu, yang sangat tidak normal. Jackman Jiang sedikit merenung, lalu menatap Pak Tua Ji tidak jauh. Pak Tua Ji menatap Mile Ye dan yang lainnya. Mile Ye mengangkat bahu, kami baik-baik saja. Pak Tua Ji menatap Jahon Li, boleh. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik Mile Ye dan yang lainnya, ayo pergi. Begitu saja, Mile Ye dan beberapa orang lainnya meninggalkan Akademi Changmu di bawah pimpinan Pak Tua Ji. Jackman Jiang juga menghela nafas dengan suara rendah, lalu meninggalkan Akademi Changmu. Di lapangan, Jahon Li memandangi mayat di tempat itu dengan ekspresi muram, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Di samping, Dwi Kali hendak berbicara ketika Jahon Li tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan dingin, ini hal bagus yang kamu lakukan. Dwi Kali tampak sedikit jelek. Para master di sekitar Akademi Changmu juga memandang Dwi Kali, semuanya terlihat sangat buruk. Ketahuilah, awalnya Mile Ye ini datang untuk mencari akses ke Akademi Changmu dulu, dan Dwi Kali ini dan Jastian Chang yang memaksa Mile Ye ini pergi. Tapi sekarang, Mile Ye ini telah menjadi saingan Akademi Changmu. Jika Mile Ye ini berada di Akademi Changmu, tidak diragukan lagi Akademi Changlan akan hancur dan tidak dapat mengangkat kepalanya selama 100 tahun. Sayang sekali dia malah pergi ke Akademi Changlan. Sayang sekali. Mereka tidak merasakannya sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka melihat kekuatan dan potensi Mile Ye, mengatakan bahwa mereka tidak menyesal, itu bohong. Bahkan Jahon Li merasa sedikit disayangkan dan menyesal. Dia menyesal tidak keluar untuk melihatnya secara langsung. Jika dia keluar untuk melihat Mile Ye, Akademi Changmu tidak akan melewatkan jenius super. Setelah beberapa saat, Jahon Li tiba-tiba berkata, Jastian Chang masih di akademi. Di samping, seorang lelaki tua mengangguk, masih di sana. Jahon Li berbisik, untuk apa kamu simpan? Segera bunuh. Orang tua itu ragu-ragu, lalu mengangguk, ya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Jahon Li melirik Dwi Kali,
kalau kamu introspeksi tentang dirimu sendiri. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju gunung, kirim perintah pemanggilan ke semua Akademi Changmu di Qingzhou, dan katakan bahwa Akademi Changmu Kerajaan Jiang membutuhkan dukungan. Jika ada yang dapat membunuh Mile Ye dan siswa Akademi Changlan lainnya, dia akan dianugerahi satu keterampilan gaib alam bumi tingkat atas, satu teknik fisik alam bumi tingkat atas, satu teknik pelatihan alam bumi tingkat atas, batu spiritual kualitas super 1,5 juta keping. Minta bantuan luar negeri. Bersambung.